Assalamualaikum, hai everybody, sobat YouTube dimanapun Anda berada. Jika Anda seorang konten kreator digital ataupun influencer dan reseller di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, dan pernah mengalami kehabisan ide konten atau kesulitan mencari ide konten, apalagi yang masih pemula, karena mencari ide konten itu, apalagi konten yang berpotensi viral, bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi tidak selalu sulit juga jika kita tahu ilmu dan caranya. Nah, di video kali ini akan saya bagikan 6 tips mencari ide konten. Cara ini sangat mudah, praktis, simple, dan cepat ya. Bahkan cara yang terakhir nggak pakai mikir. Seperti apa caranya? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya, dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja. Check this out. Oke, kita langsung menuju cara yang pertama, yaitu kita bisa menanyakan ke audiens ya. Misalnya Anda seorang konten kreator di Instagram ataupun di Facebook, Anda bisa menanyakan di story Facebook atau IG Anda ya. Dan pertanyaannya bervariasi, misal Anda sudah share tentang video sebelumnya dan Anda ingin membuat konten selanjutnya, Anda bisa menanyakan ke audiens, baik follower Anda di IG, Facebook, TikTok, ataupun subscriber dan viewer Anda di YouTube ya. Karena fungsi story sendiri adalah untuk menjalin komunikasi dengan audiens ya, berbeda fungsinya dengan postingan di beranda ya. Seperti itu ya teman-teman, Anda bisa mencoba melakukannya dan nantinya akan mendapatkan solusi jawaban dari audiens tentang pertanyaan yang Anda ajukan di story sosmed Anda ya. Kemudian cara yang kedua adalah Anda bisa melihat komentar di konten Anda ya, terutama komentar yang bersifat pertanyaan. Anda bisa cek di konten Anda, karena saya yakin di sebagian konten Anda pasti ada audiens yang bertanya ya tentang postingan Anda, atau mungkin menanyakan hal lain di luar tema konten Anda. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bisa dijadikan sebuah konten ya, walaupun sebenarnya bisa langsung Anda balas di kolom komentar tersebut. Ini adalah solusi yang langsung mengena ya, jika memungkinkan untuk dijadikan konten. Nah, pertanyaannya, Bang, konten saya yang komen sedikit Bang, dan nggak ada yang bertanya atau nggak ada komentar yang bersifat pertanyaan. Jadi caranya kita melihat atau kita ngecek di konten kompetitor ya, tentunya konten yang satu niche atau satu tema dengan konten kita. Anda cari konten yang pembahasannya sama dengan konten Anda, dan Anda bisa cek di kolom komentar. Jika ada pertanyaan yang sekiranya bisa Anda jadikan referensi untuk membuat sebuah konten, Anda bisa lakukan ya. Kemudian cara yang ketiga adalah Anda bisa melihat konten kompetitor secara langsung ya. Maksudnya begini, jika Anda kebingungan mencari ide konten ataupun Anda tidak update ya terhadap sesuatu yang lagi trending, Anda bisa melihat konten-konten yang lebih populer yang mungkin dirasa paling update. Anda bisa lihat update apa yang mereka bahas dan Anda bisa memakai konten tersebut. Sering muncul pertanyaan ya, Bang, apakah itu tidak plagiat, meniru, atau menjiplak? Jadi begini, secara basic semua konten sama. Jadi jika kita mengamati sebuah konten dengan niche yang sama ya, semuanya pembahasannya sama dengan versi masing-masing ya, dan Anda bisa melakukan atau lebih jelasnya menjiplak ya, melihat konten saingan Anda bikin ulang tapi dengan versi Anda, kemudian Anda bisa berikan nilai tambah yang berbeda yang nggak ada di konten kompetitor Anda, mungkin dengan output ataupun eksekusi yang berbeda, sehingga konten Anda punya nilai lebih dibanding konten yang Anda jiplak. Seperti itu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang plagiat atau menjiplak konten lainnya. Anda hanya melihat untuk dijadikan bahan referensi untuk Anda buat kembali konten tersebut dengan versi Anda, dengan output dan eksekusi yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk cara yang keempat adalah Anda bisa meremake konten yang populer ya. Misalnya di Instagram, Anda bisa melihatnya di dashboard profesional dan kemudian bisa dilihat di insight ya. Kemudian Anda bisa meremake konten yang paling populer, misalnya dari video reels Anda buat carousel ataupun sebaliknya ya. Dan Anda juga bisa melihatnya di YouTube ya. Anda bisa cek di video Anda yang paling populer seperti ini. Kemudian Anda buat versi video pendeknya jika itu video panjang, atau jika ada video short yang sangat populer bisa Anda buat kembali untuk versi video panjangnya. Seperti itu ya teman-teman.
Kemudian cara yang kelima adalah Anda bisa mencari ide konten di Google Trend ya. Anda bisa masuk melalui Google ataupun browser Chrome. Anda bisa lihat. Oke, Anda bisa membuka Google Trend di Google ya. Kemudian Anda ketikkan saja di sini Google Trends. Oke, Anda langsung masuk aja di sini. Kemudian Anda bisa klik di menu baris 3 pojok kiri atas ini ya. Anda bisa lihat penelusuran yang sedang trending di sini ya. Nah, ini adalah penelusuran yang sedang trending hari ini Senin 27 Februari 2023. Di sini tentang berita ya dari BMKG, kemudian di sini ada Captain Philip, ada juga berita gempa terkini ya. Ini untuk konten-konten yang bertema berita ya, bisa Anda pakai. Kemudian di sini ada berita bola, banjir Jakarta, berita bola lagi. Di sini juga ada berita dari artis Didi Kempot dan lain-lainnya. Anda bisa cari-cari ya artikel yang sesuai dengan tema dan niche di konten Anda. Jadi artikel yang ada di sini adalah berasal dari penelusuran. Anda juga bisa mencari sesuatu yang trending dalam 12 bulan ke belakang ya, atau pencarian di setahun ke belakang. Kita bisa klik di sini. Di tahun 2023 sampai 2022 ya. Di sini ada beberapa artikel, apa itu arti bestie, apa itu capmek, apa itu artinya healing dan lain-lain. Di sini juga ada artikel tentang film dan serial TV ya, seperti KKN di Desa Penari, trending di tahun kemarin ya. Sepertinya kalau untuk sekarang kayaknya udah enggak lagi. Nah, ya Anda bisa cari-carilah yang sesuai dengan tema dan niche Anda. Di sini ada olahraga juga, kemudian ada peristiwa ekonomi ya, minyak goreng, perubahan iklim, gempa dan lain-lainnya. Di sini juga ada resep ya untuk konten memasak dan bisa Anda cari selengkapnya sini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jika Anda menemukan artikel yang cocok, bisa Anda kembangkan untuk dijadikan sebuah konten. Oke, selanjutnya adalah cara yang keenam atau cara yang terakhir. Ini yang paling mudah dan Anda tidak perlu mikir ya. Anda bisa mencari ide konten dengan bantuan ChatGPT ya. Karena akhir-akhir ini lagi trending dan menjadi pembahasan ya untuk aplikasi yang satu ini ya, yaitu ChatGPT, yang bisa berguna untuk membantu Anda dalam mencari ide konten ya, seperti pembuatan transkrip video, deskripsi video, hashtag, kemudian kata kunci. Bahkan aplikasi ini bisa membantu membuat video tanpa Anda harus berbicara ya, hanya dengan menggunakan teks. Tapi di video ini akan saya contohkan aja secara basic ya untuk penggunaan ChatGPT ini. Oke, untuk masuk ke aplikasi ChatGPT ini kita harus buka di browser ya. Saya masuk dari browser Chrome. Kita ketikkan saja chat.openai.com ya. Lalu kita masuk. Nah, bagi Anda yang belum pernah masuk di aplikasi ChatGPT ini, Anda lebih dulu login ya dengan menggunakan email, dan Anda masukkan juga untuk nomor WhatsApp-nya untuk menerima kode verifikasi. Nanti bisa Anda baca ya di kolom deskripsi ya untuk cara penggunaan aplikasi ChatGPT ini. Nah, di sini ada ruang chat ya. Anda bisa bertanya di sini, misalnya Anda minta tolong buatkan 5 ide konten yang lagi viral misalnya. Tinggal sesuaikan dengan niche dan tema Anda, misalnya tentang mancing gitu ya, tentang mancing. Selanjutnya bisa Anda klik di sini ya. Kita tunggu ya, robotnya akan menjawab pertanyaan Anda. Kita tunggu sampai jawabannya selesai dibuat. Kita scroll. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan Anda tentang 5 ide konten mancing yang sedang viral. Yang pertama 10 teknik memancing ikan terbaru. Kemudian yang kedua ada challenge memancing ikan terbesar. Ini bisa dibuat sebuah konten juga ya. Yang ketiga ada review alat pancing terbaru. Nah, Anda bisa mereview jika Anda seorang angler atau pemancing ya, untuk mereview alat-alat pancing terbaru dan mengulas, serta mungkin Anda tunjukkan harga-harga alat pancing tersebut ya. Terus rekomendasi untuk toko pembeliannya di mana, bisa Anda bikin sebuah konten ya.
Kemudian di sini ada juga yang keempat, tips mancing untuk pemula. Nah, ini banyak sekali juga dicari ya oleh para angler pemula untuk dijadikan sebuah konten. Ini berpotensi viral juga ini ya bagi Anda yang mempunyai konten tentang mancing ya. Kemudian di sini ada yang terakhir yaitu resep masakan ikan lezat. Masih nyambung juga sih, cuman ini dari judulnya lebih ke tema masakan atau memasak ya. Ternyata ini lagi viral juga ya. Jadi kesimpulannya, ide konten itu nggak luput dari sesuatu hal yang mengandung cara ya, mengandung cara ataupun sharing tentang ilmu ya. Nah, jadi sangat penting di sini Anda untuk membuat konten yang memberikan nilai lebih, memberikan manfaat buat para audiens atau para penonton ya. Jadi sebisa mungkin Anda buat sesuatu yang memberikan nilai lebih, sesuatu yang memberikan manfaat untuk penonton ya. Seperti yang dijawab di aplikasi ChatGPT ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk cara menggunakan ChatGPT bagi Anda yang sama sekali belum pernah masuk ataupun menggunakannya, untuk caranya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, demikian tadi 6 tips mencari ide konten secara mudah dan cepat yang bisa Anda pakai apabila Anda kesulitan mencari ide konten. Semoga bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.